Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk tentang reaktor katalitik ya. Jadi di paparan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana temperature control ya, bagaimana kita mengatur suhu, dan itu sangat penting menjadi concern utama dalam desain reaktor ya. Kemudian kita akan masuk ke reaktor katalitik heterogen. Jadi reaktor-reaktor yang mana kita menggunakan katalis padat dan reaktornya adalah gas. Jadi untuk reaktor-reaktor yang melibatkan reaksi fase gas, kemudian melibatkan katalisnya katalis padat, maka di sini reaktor yang sering digunakan ini disebut dengan reaktor packed bed. Reaktor packed bed, packing bed. Jadi ada di tengah-tengah reaktor itu ada packingan katalis ya, yang di pack begitu, yang nanti akan dilewati oleh gas. Ada kontak antara reaktan gas dengan katalisnya sehingga nanti terjadi produk yang dikehendaki ya. Secara umum packed bed reaktor ini ada beberapa jenis ya. Satu adalah fixed bed. Jadi bednya itu yang berisi katalis itu adalah fix ya, dia fix di situ. Kalau fluidisasi atau fluidized bed ya, fluidized bed ini adalah bed yang di dalamnya ada katalis, maka katalisnya akan terfluidisasi ya, akan sedikit terangkat karena aliran gas ya. Kemudian ada moving bed ya, moving bed reaktor ini ada proses perpindahan. Jadi ada bednya itu moving ya, ada moving karena proses regenerasi katalis ya. Baik, kita akan lihat bagaimana masing-masing ketiga reaktor ini ya. Ini adalah fixed bed. Ada beberapa tipikal juga, ada yang single tube ya. Di sini single tube berarti ada satu bed ya. Di sini ada banyak katalisnya, ada banyak katalis solid di sini. Biasanya kita menggunakan fixed bed ini adalah untuk katalis padat maksudnya ya, yang umurnya panjang ya, Maksudnya bagaimana? Yang tidak perlu proses regenerasi secara kontinu. Jadi misalnya kita cukup mengganti katalis yang baik multi tube maupun single tube ya, atau yang intermediate cooling yang seperti ini, semuanya adalah penggantian katalisnya hanya saat shutdown saja misalnya, atau setelah 2 atau 3 kali shutdown baru diganti. Ada katalis yang punya umur yang panjang. Kemudian biasanya ukurannya, size-nya ini cukup besar ya, jadi di beberapa literatur itu di level school ya, kalau sekitar ya di atas 250-an lah ya, mikron ya, di atas itu ukuran diameter katalisnya ya, itu sesuai untuk katalis yang untuk reaktor fixed bed seperti ini ya. Nah di sini untuk desainnya ya, tentu saja pilihan utamanya adalah single tube seperti ini ya. Kalau kemudian single tube ini, satu tube ini tidak memungkinkan, artinya perlu luas transfer panas yang lebih besar ya, perlu pendinginan dan pemanasan yang lebih baik, maka kemudian pilihannya adalah multi tube ya. Maka tube-nya dibuat lebih banyak, bukan hanya satu tapi ada beberapa. Ini persis tadi ya, sel tube tadi ya. Di dalamnya ada pipa-pipa yang banyak, di dalamnya ada katalis. Ini satu. Memang di sini kelemahannya adalah single tube ini potensi hotspot itu ada. Maksudnya begini, hotspot. Bukan hotspot ini ya. Hotspot untuk internet bukan ya. Jadi katalis ini jadi ketika terjadi penumpukan katalis di dalam bed ini, maka ketika reaksinya itu sangat ekso atau sangat endo, jadi seringkali distribusi suhu itu tidak
tidak berlangsung dengan baik ya. Jadi ada beberapa surface katalis itu suhunya sangat tinggi atau sangat rendah dibanding dengan sekitarnya atau bahkan dibanding dengan gasnya itu sendiri. Ya, perbedaan suhu ini kemudian kalau dia terlalu tinggi maka kemudian menimbulkan disebut dengan hotspot. Konsekuensinya apa? Ini akan memicu terjadinya side product atau side reaction yang terjadinya reaksi samping. Ini artinya apa? Artinya membutuhkan proses heat transfer yang lebih baik ya. Lebih baik ya. Maka kemudian kalau dikhawatirkan kemudian kita ingin menghindari hotspot, maka pilihannya adalah kemudian ganti ke multi tube bukan single tube seperti ini ya. Bisa dipahami ya? Nah, ini karena ini ya ini lebih baik, multi tube ini lebih baik karena tube-nya lebih banyak. Ya tentunya biaya desainnya lebih mahal gitu saja ya. Ya. Jadi kalau single tube itu masih memungkinkan maka disarankan single tube. Artinya memungkinkan itu bagaimana? Artinya masih bisa terkontrol dengan baik ya suhunya dalam range yang kita kendaki dengan pendinginan atau pemanasan yang kita tambahkan, suhunya masih terkendali dengan baik, maka pakai single tube. Tapi kalau kemudian sangat eksotermis atau sangat endotermis sehingga butuh heat transfer yang lebih baik, maka beralihlah ke multi tube. Untuk yang fixed bed dengan intermediate cooling seperti ini biasanya kita gunakan untuk reaksi-reaksi reversible ya. Reversible. Jadi reaksi-reaksi yang kalau kemudian dilangsungkan terus-menerus dan dia eksotermis misalnya suhunya terus naik ya, maka kita ingin menjaga proses kesetimbangannya ya. Karena kesetimbangan ini kan sensitif terhadap suhu ya, menurut Van Hoff ya, persamaan Van Hoff. Maka ini perlu pengaturan suhu dalam beberapa tahapannya. Maka di sini bednya ada beberapa, ada multi bed ya di sini. Untuk berikutnya adalah ini fixed bed, fluidized bed ya. Fluidized bed ini agak berbeda dengan fixed bed, dia tiada terfluidize ya. Jadi ukuran katalisnya ini lebih kecil ya. Range-nya sekitar 50 sampai maksimal 250-an ya. 50 sampai 200 mikron ya. Ya, dia terfluidisasi ya. Dan ini untuk sesuai untuk katalis yang umurnya pendek ya. Perlu proses regenerasi ya. Jadi ada treatment untuk deaktivasi yang dialami oleh katalis ya. Kemudian yang terakhir adalah moving bed. Moving bed ini boleh dikatakan jalan tengah antara fixed bed dan fluidized bed ya, dari sisi treatment katalisnya ya. Katalisnya di moving bed ini bisa lebih besar dibanding fluidized bed, tapi bisa diregenerasi secara kontinu gitu ya. Kalau fixed bed kan tidak bisa diregenerasi ya, karena memang dikehendaki khusus desainnya untuk katalis yang umurnya panjang ya. Tetapi kalau kemudian dipilih fluidized bed tapi ukurannya terlalu kecil, kita yang menghendaki diameter yang lebih besar ya, yang lebih besar, diharapkan persedropnya kecil, konversinya menjadi lebih besar, kontaknya lebih baik, sementara diperlukan regenerasi, maka pilihannya adalah moving bed ini ya, moving bed reaktor ini. Baik, di Levenfield chapter 19 di sana ada pembahasan cukup detail ya. Kapan kita menggunakan fixed bed, kapan kondisi seperti apa kita perlu moving bed, dalam kondisi seperti apa kita fluidized bed adalah lebih preferable ya. Apa kelebihan fluidized bed, apa kekurangannya, ada di chapter 19. Silakan dicermati di sana, homework ya. Ini homework ini bukan assignment, jadi tidak perlu di submit ya. Ini adalah knowledge base ini yang penting untuk saudara ketahui dalam
perancangan pabrik maupun termasuk basic knowledge di perancangan reaktornya. Baik, saya kira ini untuk backbed reaktor ya, untuk catalytic reaktor ya. Kita akan lanjutkan di slide berikutnya ya.